makanan bagian dari sebuah alat diplomasi. Mereka masuk rumah makan, disediain kobokan, dan minum Nehru itu, air kobokan itu, karena dia nggak tahu itu, wah itu jadi presiden. Karena meja makan dianggap itu mimbar politik, mimbar diplomasi, mimbar negosiasi, mimbar menjelaskan apapun itu yang berkait dengan politik kenegaraan, itu di meja makan. Kalau sekarang menurut Mas Dede Rizal, apa menu yang unik dari kumpulan resep 1.600-an tadi itu, apa yang unik menurut Mas? Yang unik sebenarnya keterburu-buruan menerbitkan ini ya, sehingga ada beberapa resep itu yang ajaibnya menurut saya karena ketergesaan itu kemudian secara redaksional bermasalah. Ya. Misalnya ada semur lidah. Ya. Tapi di bagian bahan-bahan membuat semur lidah tidak ada lidahnya. Itu gimana ya coba? Nah itu kan maksud saya kita nggak hanya menemukan satu resep yang kayak begitu. Urgensi dari resep. Tapi juga ada esensi dari resep buat saya yang uniknya dari resep itu ya. Misalnya ada resep namanya jok. Itu resep dari Papua. Kalau nggak salah itu bahannya 3. Tapi menu bahan utamanya itu 1 ekor ular utuh. Ya kita kan bisa bayangin sebuah buku resep diterbitkan oleh negara, ya, terus memuat satu menu yang kalau hari ini terbit kita bisa bayangkan orang Papua itu kayak apa perasaannya gitu. Atau orang di Jakarta itu bilang, wah ini menghina sekali saudara kita yang di Papua. Tapi buat saya hari itu Bung Karno itu ya dan timnya itu arif sekali buat saya. Kenapa? Dia menghargai peradaban dan kebudayaan yang ada di Indonesia itu, keanekaragam warnanya dan cara pola hidup mereka, dan itu tercermin dalam resep-resepnya begitu. Jadi menurut saya apa yang hari ini kita ngerasa hari ini kita mundur menurut saya ya. Inklusivitasnya begitu ya, terus kehangatannya kita sebagai nation ya, sebagai bangsa dengan menghargai keanekaragaman tradisi yang ada gitu dengan respect begitu, bukan dengan sikap menghakimi gitu, oh ini nggak beradab, oh enggak. Misalnya semua lawar yang ada di buku ini itu dimasak menggunakan darah, dan itu negara menerbitkan. Itu gimana ya perasaan MUI hari ini kalau misalnya iya kan, nah kayak gitu-gitu loh maksud saya. Jadi dengan buku membaca beberapa resep yang unik itu, kita diajak bukan untuk punya tendensi negatif ya, tapi kita belajar untuk terketuk, oh iya kita kehilangan respect terhadap peradaban yang beraneka ragam, yang tersimbol di meja makan dan resep-resep makanan. Dan itu kekayaan kita sebetulnya, kan itu potensi kita. Nah, itu yang kalau saya menangkap tadi, itu yang dimaksud Mas Rizal tadi, bahwa musika rasa ini simbol kebinekaan juga. Kan? Menunjukkan kebinekaan. Iya, dan justru menurut saya itu otonomi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara gairah otonomi yang sesungguhnya, buku ini mengajarkan otonomi itu harus dilihat dari meja makan gitu. Oke. Ya. Otonomi yang dimaksud di sini apa ini, Mas? Otonomi artinya bagaimana setiap wilayah itu punya keunikan dalam pola makan, pola pangan, dan itu semua berpulang pada ekologi mereka. Oke. Dapur itu yang akan memperlihatkan bahwa identitas, keunikan dari setiap lokalitas itu yang harus dihargai gitu loh. Dan itu berkait dengan ekologi, dengan keanekaragaman dan makanannya yang khas, yang dihasilkan oleh peradaban setiap lokal gitu. Itu yang buat saya sendiri ya, itu mengajarkan otonomi. Jadi
begitu kita lihat resep-resep dari berbagai macam daerah itu, maka kita bisa melihat, ya saya melihat orang K di situ, saya melihat orang Bali di situ, saya melihat orang Batak Toba di situ, saya melihat orang Aceh di situ. Itu yang saya bilang otonomi, karena apa? Mereka menampilkan ruang ekologinya yang khas, yang tercermin dari dapur dan tersaji di meja makan. Dan itu yang buat Bung Karno yang disebut sebagai berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi berkepribadian bukan satu, tapi aneka ragam kepribadian, dan itu tercermin juga di dalam apa yang kita makan. Jadi buku ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semua yang membaca bahwa kita memiliki potensi luar biasa, kekayaan luar biasa, dan keberagaman budaya. Kita bisa mengenal budaya wilayah-wilayah yang lain di Nusantara ini. Nah, itu yang buat Bung Karno meresahkan, karena nasi itu bisa ngerusak itu. Bukan hanya mengancam bangsa, karena kita nggak mungkin mensuplai seluruh rakyat Indonesia dengan nasi, ya. Nggak mungkin disuplai karena pertumbuhan yang begitu besar, dan keperluan menyediakan beras yang juga sangat besar. Justru kita harus belajar dari sejarah di tiap lokal-lokal. Itu punya peradaban makanan dan masakan sendiri, dan itulah kunci keselamatan kita. Harus diberi otonomi dalam makanan. Itu yang kemudian di dalam pengantarnya Menteri Pertanian Sajarwo, ya, bahwa dikatakan bahwa merumuskan, berusaha menyusun rumusan bahwa makanan kita itu bisa padi, bisa atau beras, ya, nasi, kemudian jagung, bisa umbi-umbian. Dan bahkan oleh Pak Sajarwo pada itu dihitung sehingga kebutuhan produksi kita itu dalam 1 tahun itu sampai berapa kan. Ini kan untuk menuju bahwa kita kaya, kita sangat punya potensi luar biasa, kita beragam dengan tadi budaya dan lain sebagainya, dengan ekologi di masing-masing wilayah. Kok tidak kita manfaatkan gitu. Itu kan pengen dibicarakan, misalnya ada wilayah kita yang punya ekologinya adalah bukan ekologi padi gitu ya, tapi ekologi sagu gitu ya. Terus ada ekologi lain lagi misalnya begitu ya, misalnya ekologi niram gitu kan. Ada juga ya orang yang kita yang nggak makan sagu, nggak makan, tapi dia minum niram kayak gitu. Terus jadi kita diajak untuk memetakan ekologi itu yang saya anggap sebagai otonomi itu. Nah, mereka yang harus diberikan otonomi, sistem, artinya kita dipaksa itu untuk mengubah perspektif kita ya tentang keseragaman gitu ya. Tapi melihat potensi apabila keanekaragaman pangan itu benar-benar mau dilaksanakan, maka kita harus mengembalikan meja makan mereka sesuai menjadi otonom gitu. Tidak didikte dari Jawa gitu, dalam artian politik pemberasan, politik nasi begitu, tapi di ekologi sagu ya makan sagu. Tapi agar pencapaian peradaban dapur mereka ini itu menghasilkan berbagai macam resep yang mungkin juga bisa berguna buat ekologi yang lain. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita orang Jawa bisa belajar cara misalnya mengolah daun singkong dari Sumatera begitu. Nah, pertukaran itu yang akan memperkaya kesukaan, kegembiraan kita itu terhadap keanekaragaman pangan itu, mempercepat gitu. Jadi mengenalkan keberagaman kan begitu. Dan kemudian yang kedua, mengajarkan kita tentang arti toleransi. Kan begitu ya, arti toleransi. Ini kan yang penting. Inklusivitas itu kan begitu ya, inklusivitas. Jadi mengajarkan kita bahwa kita punya nilai toleransi. Dan ternyata lewat buku Musika Rasa ini kita semakin diajarkan tentang apa itu arti toleransi kan gitu ya. Ya, artinya kita belajar toleransi nggak perlu jauh, tapi di ruang yang paling dekat sama kita, di ruang yang paling privat sama kita, namanya meja makan, namanya menu makanan. Itu kan istimewa ya menurut saya. Misal kayak misalnya di dalam kebudayaan meja makan orang Betawi yang identik sama Islam, waktu Lebaran, kok meja makannya hampir nggak ada makanan dari dunia Arab. Kebanyakan makanannya dari dunia
non Arab, misalnya dari dunia orang-orang Tionghoa, orang Cina gitu, aneka macam manisan, kemudian minuman dan kue-kue kayak gitu. Juga dari dunia Kristen gitu, misalnya kok ada nastar gitu kan, itu anak nastar dari kue Belanda. Kok ada kue sempret gitu ya, kue semprit gitu, tapi dari boten sprit begitu ya. Ada kue keju kastanya, itu kan kue-kue yang dari jadi di situ kita bisa bayangkan, di meja makan orang Betawi itu justru yang paling privat pada acara yang paling besar yang identik sama Islam, mereka itu di atas toleransi menurut saya itu gitu. Di ruang privatnya mengajarkan bahwa itu nilai yang sebenarnya udah nggak perlu dibicarakan lagi gitu. Udah selesai kita dengan itu. Ya. Betul. Saya itu. Nah, sekarang berikutnya Mas. Jadi menarik sekali buku ini. Kemudian kita coba bahas tentang gastronomi. Ketika mustika rasa ini dikaitkan dengan gastronomi, kemudian ada term lagi gastrodiplomasi. Kira-kira berkait tidak atau bisa memberikan pengaruh tidak sebetulnya buku mustika rasa ini kaitan dengan term gastronomi atau gastrodiplomasi? Kalau kita lihat dari penggagasnya, Bung Karno itu jelas banget gitu. Bung Karno tahu Bung Karno paham betul makanan bagian dari sebuah alat diplomasi. Cara paling gampang lihatnya waktu di Istana Jogja itu, Bung Karno sudah memasukkan makanan-makanan rakyat ya, makanan-makanan desa, kampung itu ke istana dan menjadi bagian dari jamuan kenegaraan. Tapi yang paling jelas untuk melihat keseriusan itu adalah keterlibatan Soekarno untuk menentukan apa saja yang disajikan pada delegasi peristiwa besar konferensi Asia Afrika. Itu mulai dari kudapan-kudapan dia memilih sendiri. Dia mengkurasi itu untuk memasukkan bandrek, bajigur, terus colenak begitu ya. Karena dia kenal betul kan kebudayaan Sunda ya. Bahkan dia memperkenalkan rumah makan yang dianggap enak, khas begitu ya. Dan merekomendasikan untuk bukan hanya menikmati di perjamuan di atas meja perjamuan resmi kenegaraan, tapi juga mendorong datang menikmati langsung di tempatnya. Dan itu kan yang menimbulkan peristiwa lucu ya, ketika beberapa delegasi Afrika bersama Nehru itu pergi karena merasa begitu menikmati sate, ini enak sekali ya, sate apa ini ya. Terus Bung Karno bilang, ini langganan saya sejak saya kuliah begitu ya di Teknik O'Hare School ITB kemudian. Tapi akan lebih enak lagi kalau kita makan di warung, di tempatnya di mana Pak Madrai itu bekerja membuat sate dan bakar. Maka datangnya rombongan itu. Mereka masuk rumah makan, disediain kobokan, dan minum Nehru itu, air kobokan itu, karena dia nggak tahu itu, itu jadi peristiwa ini. Tapi kita bisa mendapat gambaran bahwa Soekarno tahu betul makanan itu alat diplomasi. Bukan hanya sekedar identitas ya, tapi dia melihat makanan itu seperti Talleyrand gitu, seorang negarawan Prancis yang menganggap makanan itu juga medium diplomasi dan alat politik yang penting. Jadi tradisi yang besar tentang gastronomi diplomasi, Soekarno tuh secara tidak langsung tidak memperkenalkan, tapi melakukan langsung dalam tindakan-tindakan peristiwa kenegaraan. Dan itu terus berlangsung dari Kongres 1955 terus sampai dia nanti akhirnya jatuh pada tahun setelah peristiwa 65. Tapi juga kita bisa melihat bahwa salah satu yang penting juga untuk menunjukkan makanan itu adalah hal yang pokok ya dalam urusan politik. Di sini saya tulis, Soekarno tuh cara makannya itu persis seperti orang kebanyakan. Dia makan sangat cepat begitu. Ditanya sama duta besar Amerika, kenapa
makannya sangat cepat karena bawaan. Sewaktu di penjara suka miskin gitu kan dia bilang. Tapi dia tidak beranjak cepat dari meja makan karena meja makan dianggap itu mimbar politik, mimbar diplomasi, mimbar negosiasi, mimbar menjelaskan apapun itu yang berkait dengan politik kenegaraan itu di meja makan. Orang akan tertawa, orang akan lebih cair di atas meja bertemu dengan Soekarno. Soekarno yang berbeda dengan Soekarno di atas podium resmi dengan podium meja makan sebagai podium. Itu dilakukan oleh Bung Karno gitu ya. Dan pola-pola bagaimana Bung Karno kan cara makannya juga sangat kampungan ya, sangat deso begitu ya. Dia nggak bisa makan makanan Eropa, makanan Barat. Kemana-mana dia bawa bumbu pecel borah itu dari Blitar ya. Makan roti pakai ini, mesen salad diguyur sama pecelnya begitu. Atau waktu dia ke Mongolia juga apa karena makanannya semua mengandung susu apa kambing apa itu ya, bumbu pecel itu sangat efektif. Jadi Bung Karno tuh bukan hanya orang yang sifatnya pada lidahnya itu sangat kampungan, sangat desa, tapi juga dia tanpa malu-malu juga memperkenalkan pola makan itu dipertemukan dengan pola makan perjamuan negara gitu. Bagaimana bisa dalam perjamuan negara menyajikan cobek itu kan hal yang luar biasa, yang memperkenalkan hal-hal yang seperti itu. Dan itu semua dimungkinkan menurut saya karena Bung Karno menganggap koki istana itu penting, juru masak istana itu penting, dan hari ini kita nggak punya itu. Ya, istana itu punya juru masak yang penting gitu ya. Buat Bung Karno, karena apa? Karena itu menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan seberapa penting gastronomi dan diplomasi. Kuncinya adalah seberapa penting istana punya dapur dan punya koki yang terpercaya. Nah, sekarang punya. Tapi kemudian selain identitas jadi diri bangsa, pesan apa yang mau disampaikan oleh Presiden Soekarno ketika menyuguhkan makanan di konferensi Asia Afrika? Menurut Mas Rizal apa? Ada Identitas. Jadi yang terpenting dari konferensi Asia Afrika adalah produksi pikiran. Jadi dalam produksi pikiran itu, negeri-negeri jajahan itu dianggap negeri-negeri yang tidak beradab, dan karena tidak beradab, dia untuk beradab harus menjadi orang kulit putih, harus menjadi si hitam berhati kulit putih. Jadi seluruh bentuk kebudayaannya itu digerus, dikikis. Dan meja makan itu pusat kebudayaan. Jadi kalau di meja makannya itu tidak ada makanan yang menjadi artefak dari identitas, banyak artefak dari identitas kita, artinya sebenarnya kita punya masalah dengan identitas kita. Artinya kita menjadi bangsa yang terjajah. Kalau Bung Karno apa? Bilang kemerdekaan dimulai dari lidah. Apa yang kamu makan itu mencerminkan kamu itu bangsa merdeka atau bukan. Nah karena itu di meja makan itu Soekarno turun tangan untuk memperlihatkan. Ya, harusnya di meja makan kalian, negara-negara Asia, Afrika, dan Latin Amerika harus seperti di meja makan Bung Karno. Meja makan Indonesia, dia adalah identitas, bukti bahwa kita melakukan dekolonisasi, kita anti imperialisme, dan itu simbolnya adalah pada meja makan kita hadirkan makanan-makanan. Artinya otonomi itu kan, otonomi penuh kita menentukan apa itu identitas kita. Artinya kan selain identitas ya, keberagaman menunjukkan bahwa kita kaya kan, kita mampu, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia kan, begitu kan, bisa dikatakan itu ya Mas. Selain kemudian momentum itu dan meja makan itu menjadi ruang untuk kemudian diplomasi kan begitu, sehingga gastronomi diplomasi itu ketika dijalankan juga cukup menarik kan gitu ya. Iya, artinya gini, aku pikir kalau mungkin ya sejarah kan nggak bisa berandai-andai ya, jika gitu seumpama Bung Karno ada 10 tahun lagi, mungkin kita punya sebuah strategi kebudayaan
keanekaragaman pangan dalam konteks yang lebih luas adalah bagaimana membuat satu mesin identitas Indonesia itu dalam bentuk seperti yang dilakukan oleh Thailand, oleh Amerika gitu, melalui makanan yang kita pergi kemana aja itu ada tempat di mana kita bisa pulang ke rumah kita. Seperti Jepang begitu ya, dia bisa pulang ke rumahnya dengan memasuki restoran Jepang apa ya itu loh. Nah, saya membayangkan hal itu karena apa? Tingkat kesuksesan dari Bung Karno terkait urusan makanan. Karena kita tadi Mas Rizal nyampaikan bahwa memang kan kondisi kita hari ini budaya Jepang, budaya Korea, dan kita memang sangat terbuka sebagai bangsa, sebagai negara kita sangat terbuka. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rizal kan, bahwa nah kemudian kita ini kan juga ingin, kita juga ingin masyarakat kita hari ini sangat gandrung ya kalau makanan Jepang, kemudian makanan Korea sangat gandrung sekali. Nah, tapi kan kita juga ingin ya, sebagai bangsa, sebagai negara lebih masif ya. Saya rasa sudah ada ya, Tapi bagaimana lebih masif? Bagaimana seperti kemudian gado-gado Betawi atau rujak cingur dari Jawa Timur kan begitu, atau soto Madura atau soto Betawi, soto dari Jawa Tengah itu bisa dijual di mancanegara, di luar negeri, dan seperti bukan hanya sekedar ada, tapi seperti bagaimana masyarakat kita hari ini menyukai dan mereka memahami, bukan hanya sekedar menyukai sekedar rasa, tapi mereka memahami betul tentang cita rasa Korea, cita rasa Jepang dan yang lain. Kira-kira kan kita kan punya keinginan itu. Kira-kira gimana, Mas? Ya itu urusan bisa diwujudkan ya, aja, Mas? Ya itu yang tadi saya katakan. Mungkin kalau Bung Karno masih punya waktu dan Mustika Rasa selesai dengan hati ini yang rajin itu, tapi kan kita nggak bisa berandai-andai. Saya membayangkan bahwa kita punya pendukung besar tentang kebudayaan makanan Indonesia, masakan Indonesia gitu. Nah, buat saya problem besarnya adalah sebuah makanan itu dia nggak akan bisa menjadi kegandrungan banyak orang kalau pemilik kebudayaan makanan itu tidak merayakannya. Persoalan besarnya kan kita nggak merayakan itu. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas kan kita nggak merayakan itu, ya kan? Misalnya ada tren baru-baru belakangan ini aja kan, kita dari tren kulineran yang besar hari ini, ada bagian juga kembali ke makanan tradisi. Tapi persoalan besarnya adalah kembali ke makanan tradisi itu tidak diikuti oleh sebuah wacana yang besar tentang bagaimana makanan tradisi itu memiliki makna, ya, sehingga kita memahami bahwa ini bagian dari sebuah aktivitas besar kebudayaan dan identitas Indonesia. Nah, di titik ini menurut saya kerja politik pemerintah dengan seluruh peralatan dan fasilitas yang mereka punya untuk menyusun sebuah strategi ya merayakan makanan Indonesia. Nah, itu yang saya katakan, gimana kita bisa merayakan makanan Indonesia kalau makanan Indonesia itu hadir? Kalau Obama pesen nasi goreng baru hadir, pesen bakso baru hadir, nggak bisa. Nah, Soekarno beri contoh, kita proaktif, kita pemilik kebudayaannya, kita yang harus merayakan. Makanya dimasukin coretan, maksud lu suka kagak suka ada di meja makan. Nah, di situ dia akan berdiplomasi, kan? Menggunakan, mencoba seperti cerita bagaimana Bung Karno memaksa Kennedy untuk makan durian misalnya begitu, atau Khrushchev untuk membawa durian begitu. Itu buat saya itu cara menurut saya ya bagaimana dia memperkenalkan durian Indonesia, ya. Kan hari ini kita nggak mau mengenal durian Indonesia, kita mau perkenalan durian dari tetangga kita, nah kayak gitu loh. Itu buat saya tindakan pribadi tapi merupakan politik, strategi politik merayakan makanan Indonesia agar menjadi bagian dari makanan dunia, gitu. Sumbangan Indonesia pada dunia. Jadi merayakan itu bisa diartikan kita menghargai, dan bentuk menghargai itu kita mengutamakan makanan Indonesia daripada makanan negara lain kan begitu. Tapi bukan arti kita tidak terbuka terhadap kebudayaan negara lain. Ya, kita lain. Itu jadi kenapa makanan kita itu begitu beragam, begitu kaya, menurut saya justru karena sifat tidak a priorinya, tidak chauvinistiknya yang saya katakan tadi kan, yang menarik dari bukunya adalah
Dia menjauhi kita dari sikap anti-anti, a priori gitu ya, penolakan karena chauvinistik, nasionalisme yang sempit, tapi dia membuka tangan yang besar kemudian, tapi dengan komitmen, lo nggak janji ya nanti kalau masuk jadinya akan kayak apa begitu loh, ya kan. Banyak makanan Belanda juga yang masuk ke sini kita terima kemudian menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali, atau seperti si Marco Polo pergi ke Cina membawa mie dan jadilah spaghetti gitu. Jadi buat saya adalah kita harus percaya bahwa makanan luar itu kita harus berani terima dengan terbuka tanpa kita kehilangan untuk kekuatan untuk merayakan makanan kita sendiri. Persoalan besarnya adalah kita menerima, tapi kita nggak merayakan makanan kita sendiri, itu problem besarnya. Kita baru ribut kalau diklaim sama orang lain, tapi ketika nggak diklaim kita nggak pernah merayakan. Kita nganggap itu sesuatu hal business as usual, sesuatu yang biasa aja gitu, yang rutin gitu. Nah, kalau tadi Mas Rizal sempat menyinggung tentang strategi kebudayaan, apakah itu merayakan bagian daripada bentuk? Ya iya, kebudayaan itu nggak akan bisa bertahan, survive kalau nggak ada pendukungnya. Jadi makanan Indonesia gitu ya, masakan Indonesia itu akan punah kalau dapur-dapur di setiap rumah itu tidak bekerja lagi, tidak ngebul lagi, hanya dia punya dapur tapi dapurnya bersih gitu. Pesan makanan online begitu ya, itu tidak bisa. Karena apa? Keunikan itu akan hilang dari tiap wilayah. Artinya kebudayaan resep yang direkam di sini itu tinggal teks, tidak menjadi makanan, dan ketika itu aja tidak punya pendukung kebudayaan, dia akan menjadi kenang-kenangan aja. Saya pernah dapat satu cerita di sebuah negara itu, dia ada satu hari begitu, di satu hari itu warganya diwajibkan untuk makan apa begitu Mas, ikan gitu, wajib satu hari. Apakah saya membayangkan merayakan itu apakah bisa seperti itu Mas? Ya itu bagian, tapi menurut saya salah satu aja. Tapi dalam arti Luas ya? merayakan itu nggak seperti praktek satu hari itu kita peringati hari makan misal talas gitu ya, hari makan cantel, sorghum, ya itu berkurang. Tapi buat saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita masuk ke dapur-dapur dan menghidupkan kembali dapur itu sebagai mesin untuk menjaga keanekaragaman pangan kita yang mewujud dalam berbagai macam resep yang kita punya. Dia tetap dimasak, dia tetap dihadirkan di meja makan keluarga, dia tetap hadir di meja makan kendurian sebuah desa. Ya. Dan kita bisa lihat di dalam ketika kita datang itu, kita bisa lihat itu seluruh mustika itu buat saya, buat bukan seluruh mustika itu di meja makan rumah-rumah, di meja makan pendurian, pesta-pesta, acara-acara gitu. Itu yang menurut saya terpenting adalah kita memasuki kembali dapur-dapur di setiap wilayah kita dan menghidupkannya kembali sebagai mesin untuk merayakan keanekaragaman pangan dan otomatis keanekaragaman resep kita yang khas ya di tiap lokalitas. Itu yang butuh kita tumbuhkan, iya. Kesadaran kita bangun, kita iya. tumbuhkan. Ya dengan demikian kita punya mustika, kan sekarang kita kehilangan mustika ya dari diskusi kita tadi kayak Mas bilang, wah ini kok nggak ada, ini makanan ini yang lebih dominan gitu. Kita kan sebenarnya sedang bicara secara nggak langsung gimana mengembalikan mustika kita ini. Nah, saya pengen dengar cerita dari Mas Rizal tentang pikirannya Bung Karno, Presiden Soekarno tentang pangan, tentang kedaulatan pangan bangsa negara kita ini. Ya, kalau kita bicara, kalau kita membaca salah satu teks dari dialog klasik ya, tentang Soekarno, Indonesia Menggugat, itu sebenarnya kita sedang membaca sebuah statement ekonomi yang kalau kita sederhanakan itu persoalan perut, bahwa bisakah kita hidup segobang sehari gitu.
Itu pertanyaan yang besar dari Indonesia menggugat. Nah, otomatis dengan kehidupan segobang sehari, makanya kemudian di koran Daulat Rakyatnya Bung Hatta itu ada seri esai judulnya Kaum Lapar. Ya. Dan nggak mungkin di atas perut yang lapar itu revolusi bisa dijalankan, pembebasan liberation itu bisa dijalankan. Jadi gugatan Bung Karno itu adalah gugatan kenapa kita bisa sampai situasi di mana sebenarnya kita mengalami sebuah krisis pangan, bukan krisis ekonomi tapi krisis pangan, krisis makanan. Ya, di negeri yang begitu subur, ya petaninya ada banyak tapi nggak punya tanah, gimana mereka bisa memproduksi karena diambil untuk perkebunan besar, kadang hanya tinggal menjadi lahan yang kosong. Nah, dari situ tuh kita bisa melihat bahwa Bung Karno secara sederhana ingin bicara bahwa kemerdekaan itu, kolonialisme itu urusan perut gitu. Dan memang juga sejak awal dia datang itu urusan perut, urusan dari dapur, bagaimana makanan-makanan itu tidak busuk ya di dapur rumah tangga ibu-ibu Eropa sehingga bapak-bapaknya harus menyeberang, menjelajah samudera mencari rempah. Walaupun definisinya macam-macam ya penggunaan rempah selain dari persoalan pengawetan makanan, tapi itu juga faktor yang penting tentang dapur itu gitu. Jadi kita bisa melihat gagasan Bung Karno itu dari hal yang menurut saya kita selama ini hanya lihat kolonialisme itu sebagai sebuah proyek eksploitasi begitu ya, proyek penindasan, proyek penjajahan, bukan proyek pemiskinan dan menumbuhkan kelas kaum lapar. Itu yang jarang kita lihat. Jadi itu yang saya bayangkan kenapa Bung Karno kemudian dalam pidato-pidatonya banyak menggunakan metafor yang mengacu kepada makanan. Ya kalau kita baca pidato Pancasila itu kan tentang kuklat gitu ya, tentang satu dapur begitu ya. Itu kan menjelaskan buat saya gitu ya, bahwa kemerdekaan itu adalah menjamin bagaimana rakyat itu punya banyak makanan. Sesederhana itu saya bayangkan begitu. Jadi makanya nggak aneh kan kalau hari ini misal kita cabai mahal apa kita ingat Bung Karno. Beras susah, minyak goreng susah kita ingat Bung Karno. Ya karena secara sederhana politik dan gagasan Bung Karno apapun sistemnya itu lo harus bisa menjamin rakyat bisa makan. Sesederhana. Itulah kalau kita mau baca program politik kedaulatan pangan dari Bung Karno itu bisa kita dapat hanya dari sebuah lagu. Ya, Roncong Bersukaria itu Indonesia banyak makanan itu aja. Ya, dia ada di Depernas diuraikan dengan panjang lebar, dia mendirikan lembaga-lembaga institusi pendukung pengayaan pangan gitu, tapi intinya cuma satu. Kemerdekaan itu bagaimana menjadikan Indonesia itu banyak makanan. Karena apa? Bangsa sebesar apapun nggak akan punya kedaulatan politik, nggak akan punya kepribadian dalam kebudayaan, nggak akan punya kemandirian ekonomi kalau dia kelaparan, kalau dia krisis pangan. Sesederhana itu. Memang kalau kita lihat ternyata jauh sebelum 58 FAO tadi ya, kemudian sampai pada Menteri Pertanian mengeluarkan memo, gagasan atau pikirannya Bung Karno ini memang luar biasa. Selain tadi tersirat di dalam Indonesia Menggugat, kemudian pidato Pancasila. Ya, Indonesia Menggugat itu kan juga yang menurut saya menjadi referensi dari Clifford Geertz ya, ketika menulis An Agricultural Evolution tentang proses pemiskinan di Jawa dan akhirnya share poverty berbagai kemiskinan, dan bagaimana kita kemudian mendapatkan gambaran tentang telur 1 dibagi 6 gitu ya. Ya, itu sebenarnya penggambaran dari kolonialisme itu. Ya. Dan itu efeknya sampai sekarang itu tidak hilang proses pemiskinan itu, dan artinya proses Indonesia untuk bebas dari kerawanan pangan itu rumit gitu. Itu yang makanya kata Bung Karno, kita harus punya sebuah rumusan yang bisa membantu kita untuk memulihkan kita dari beban kolonial. Dan itu yang kita diskusikan, namanya Mustika Rasa. Nah, kita
melihat pidato Bung Karno, Presiden Soekarno ketika tahun 52 letakkan batu pertama Fakultas Pertanian di Universitas Indonesia, kan itu yang kemudian menjadi IPB. Ini kan cukup menarik, Mas. Kalau kita bicara gagasannya Bung Karno kaitan dengan pangan, itu salah satunya kan tercantum jelas di dalam pidato itu. Dan harapan Bung Karno, Presiden Soekarno kepada sarjana-sarjana lulusan pada waktu itu Fakultas Pertanian itu cukup besar harapannya. Beliau bercerita tentang bagaimana kondisi pertanian kita. Beliau menyampaikan strategi kaitan dengan intensifikasi, ekstensifikasi. Dan di akhir beliau menyampaikan di dalam pidatonya ikhtiar tentang memanfaatkan, mengolah pertanian di tanah kering. Ternyata beliau bisa dikatakan cukup detail, bahkan menghitung kalori dan lain sebagainya itu. Bahwa kebutuhan kita setiap orang bagaimana, di negara lain berapa dan lain sebagainya, sehingga apa yang harus kita lakukan, memanfaatkan pertanian kita bagaimana, itu ada intensifikasi, ekstensifikasi, sampai bahkan tanah pertanian. Bahwa Bung Karno menyampaikan di dalam pidato itu bahwa padi jenis tertentu belum tentu bisa ditanam di wilayah yang lain. Loh, beliau membaca, memahami kaitan dengan tanah itu, dan begitu ternyata pikiran Presiden Soekarno kaitan pangan ini kan luar biasa sekali gitu. Yang salah satunya dituangkan, disampaikan secara langsung lewat pidato itu gitu. Kalau menurut Mas Rizal, Ya memang